Baik, anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar tentang mutasi selama kurang lebih 50 menit ke depan. Pertama, bahwa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita mampu menjelaskan konsep mutasi yang terjadi pada makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan maupun hewan ya, melalui pengamatan video, kajian literatur, dan lain-lain. Kemudian peserta didik atau kita semua lah, itu bisa menjelaskan jenis-jenis mutasi. Ya sederhana saja, baik itu mutasi gen maupun mutasi kromosom. Yang ketiga, kita mengidentifikasi ragam mutasi, contoh-contoh, dan lain-lain. Kemudian tambah dari Bapak nanti penyebab mutasi apa, begitu. Penyebab-penyebab dari terjadinya mutasi. Baik, ini kita lihat ya. Mutasi itu adalah peristiwa perubahan susunan materi genetik. Kita ingat bahwa pada saat pertemuan kelima itu ada substansi genetika. Kita sudah pelajari itu itu kromosom. Kromosom itu disusun oleh gen, dan gen itu disusun oleh DNA itu kan disusun oleh polinukleotida. Nah, polinukleotida itu kan ada basa purin, ada basa pirimidin, dan basa purin atau pirimid, dan basa purin itu di sana ada adenin, ada guanin, dan sitosin. Di sana ada basa pirimidin itu ada basa pirimidin itu ada guanin, ada adenin, basa pirimidin itu ada sitosin, dan ada timin. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan kelima semester 1. Nah, ini harusnya mutasi itu ditaruh di awal situ ya. Tapi ya lah, ini kan permintaan dari silabus, ditaruh di akhir-akhir. Dan itu memungkinkan untuk terjadi perubahan. Contoh begini, jadi ketika ada di sana urutan, dari awal. Misalkan di sana ada urutan gen. Gen itu urutannya misalkan adenin, guanin, adenin, guanin. Nah, ketika terjadi adenin, guanin itu terpisah jadi guanin dan adenin, atau guanin, adenin, guanin, itu sudah dinamakan mutasi. Karena terjadi perubahan susunan materi genetik. Nah, itulah mutasi. Ketika itu tingkat kecil atau tingkat gen, maka disebut dengan mutasi gen. Ketika itu masuk ke wilayah yang lebih besar, itu dinamakan mutasi kromosom. Jadi kalau misalkan gennya itu yang berubah, ya tingkat mutasinya namanya mutasi gen atau mutasi titik disebutnya. Kalau saat itu bersifat massal, misalkan sampai ke tingkat kromosom makhluk hidup tertentu, misalkan manusia, itu jumlahnya adalah 23 pasang. Kok tiba-tiba menjadi 23 plus 1 atau 23 pasang itu setara dengan 46 ya. Kalau 46 plus 1 atau 46 min 1 atau 46 plus 2 atau 46 minus 2, itu sudah tingkat kromosom, namanya mutasi kromosom. Itulah yang disebut dengan mutasi. Nah, anak-anak sekalian, para ilmuwan ulama ahli biologi itu banyak sekali yang mengklasifikasikan mutasi. Kalau yang Campbell itu juraganya biologi, itu dia hanya membagi menjadi 3 kategori saja, yaitu terjadi pergantian pasangan basa atau di tingkat kecil ya, itu tingkat DNA. Kemudian terjadi penyisipan, terjadi delesi. Jadi ada substitusi pasangan basa, itu jenis yang pertama. Ada penyisipan, ada artinya penambahan pasangan basa, dan ada penghilangan pasangan basa. Itu menurut Campbell sederhana. Kalau menurut Russell dan Elia, itu ada 10 jenis mutasi. Ada mutasi substitusi, ada mutasi transisi, ada mutasi transversi, ada mutasi mesen, ada nonsen, ada netral, ada diam, ada pengubahan rangka, ada mutasi ke depan, ada mutasi balik, serta mutasi penekan.
Nah, itu menurut Russell. Tapi kita karena situasi dan kondisi, oke lah kita yang pakai yang Campbell aja lah. Yang sederhana, mutasi itu ada 3, substitusi, kemudian penyisipan, sama delesi. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Apakah ada pertanyaan? Sampai itu jelas ya. Jadi yang kita kalau ada pertanyaan, menurut Campbell ada berapa kategori mutasi itu? Nah, ini ada 3, yaitu substitusi pasangan basa, penyisipan, dan delesi. Salah satu boleh lah. Contoh ini, kita lihat ya berikutnya. Ini. Ini adalah konsep mutasi. Di sini ada T, ada C, itu adalah sitosin, adenin, timin. Timin, sitosin, adenin, kemudian sitosin, timin, dan seterusnya ya. Tah ini mengalami substitusi. Substitusi itu pergantian. Jadi harusnya itu kan kalau dia mengalami proses penggabungan replikasi DNA, itu kan harusnya mestinya urutannya harus sama persis. Tetapi karena satu dan lain hal yang mutagen, karena ada mutagen masuk ke dalam sistem di DNA ini, sehingga sangat mungkin itu terjadi yang namanya substitusi, penggantian. Ini jenis yang ini, ya ini substitusi pasangan basa. Nah ini T diganti dengan apa? Dengan guanin. Timin diganti dengan guanin. Adenin diganti dengan sitosin. Nah inilah yang disebut dengan mutasi titik jenis substitusi. Apa? Jenis substitusi, oke? Oke, kalau begitu ada pertanyaan dari sini, substitusi. Konsep mutasinya. Ada pertanyaan? Oke, tahu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya, sudah jelas ya. Jadi sampai sini konsep mutasi yang ini mutasi titik dulu ya, atau poin mutasi atau mutasi gen yang saya jelaskan. Nanti kromosom belakangan. Apakah nanti itu akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh? Ya tergantung. Tergantung begini maksudnya itu. Kalau ini itu berubah, misalkan TCA itu apa sih TCA itu jenis jenis bahasa nitrogennya itu apa itu. Kalau misalkan taruh kata TCA, kita lihat ya. TCA. Kita harus punya rumusnya ini, rumus kode bahasa nitrogen. Nitrogen. Oke, nah ini kita lihat di sini ya. Mana yang mana ini? Yang ini kayak menarik ini. Tes. Halo, ting. Nah ini atau yang mana ya? Nah ini, kita lihat tadi ya. Tadi itu apa sih? TCA, oke. TCA itu adalah timin, adenin, sama timin, C-sitosin, A-nya adenin. Mana T. Oh ini DNA ya.
Oke, kalau DNA T itu diganti di RNA namanya timin itu diganti dengan urasil ya. Berarti TCA, UCA. UCA, wah, saya serin. Nah, serin, apakah nanti itu gantinya serin lagi atau enggak? Kita lihat. GCA, GCA itu serin atau bukan? Kita lihat ya. GCA itu serin atau bukan? GCA itu GCA, 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 GCA itu bukan serin tetapi alanin. Nah, kalau misalkan serin kemudian tiba-tiba menjadi alanin, itu artinya jadi perubahan di sana. Nah, kalau terjadi perubahan, satu bisa saja itu nanti terjadi perubahan ketika kelihatan secara fisik berpengaruh terhadap metabolisme, bisa jadi tidak. Ini bergantung pada jenis apa ini, jenis makhluk hidup apa yang terjadi mutasi di sini. Tapi dari sisi genetika nanti tentu substansi genetikanya di sini akan mengalami perubahan. GCA, TCA menjadi GCA, AGT menjadi CGT. Ini akan namanya perubahannya yang kita bahas di sini itu namanya perubahan substitusi atau mutasi substitusi. Satu. Kemudian yang kedua yaitu delesi. Delesi itu apa? Delete dari kata delete itu. Delete itu berarti hilang. Nah ini TA, timin sama adeninnya itu yang pasangan basa nitrogennya itu hilang. Kenapa hilang Pak? Ya karena banyak hal. Bisa saja satu, ya karena disebabkan karena virus, infeksi virus misalkan, itu penyebab daripada mutasi atau mutagen dari sisi biologi. Bisa saja nanti ini TA-nya ini ngaceleng gitu, bisa saja. Atau karena mutasi fisika, sinar kosmis misalkan, bisa hilang, bisa saja. Atau kimia, faktor kimia, apa itu? Faktor kimia itu. Kita mengkonsumsi makanan yang yang banyak mengandung bahan kimia apa begitu tertentu. Nah ini bisa jadi nanti bisa ngaceleng, itu delesi. Artinya ketika ini terjadi proses delesi, ini kan pasangan basa nitrogen itu kan protein apa itu namanya disebutnya itu adalah sintesis kode protein itu, kode proteinnya berubah ya nanti akan menyebabkan perubahan. Contoh misalkan TCA, itu kan dia disebutnya di sana adalah serin ya tadi ya. Tiba-tiba di sini kan tidak TCA, GAC atau CAC. CAC itu sitosin, adenin, sitosin. Di sini akan berubah. Nah perubahan inilah kemudian yang membuat beberapa jenis penyakit tertentu. Delesi. Ada pertanyaan tentang delesi? Itu jenis kedua ya. Jadi ada pasangan basa nitrogen yang ngaceleng atau yang terdelet atau yang hilang. Saya ulangi, ada pertanyaan tentang delesi? Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan ke berikutnya, jenis berikutnya yaitu bentar. Oke. Jenis berikutnya yaitu insersi. Insersi itu penambahan. Penambahan pasangan basa nitrogen. Contoh penambahan pasangan nitrogen. Itu yang normal ya. Normal itu TCA.
terus kemudian pasangannya AGT. Nah, ini ada penambahan. Artinya kalau ada insersi penambahan di sana bisa saja GC apa G dengan C, bisa T dengan A dan seterusnya itu. Nah, ini ada penambahan ini juga menyebabkan struktur daripada gen itu berubah. Yang harusnya itu adalah strukturnya itu apa namanya? Ini valin, sorry, TCA itu serin tadi ya. TCA kita lihat TCA. Kita lihat TCA. TCA itu apa? TCA. Mana TCA? UCA. Susah. UCA. Mana? UCA. Nah, serin harusnya, serin ya. Tiba-tiba kemudian di sini diganti dengan GTC. Karena ada penambahan G. Nah, GTC kita lihat. GTC itu apa? Guanin, timin, dan sitosin. Guanin, timin, sama sitosin. Mana ini? GTC. GUC. Valin. Nah, serin sama valin ini kan apa namanya pasangan basa yang apa namanya ya, jenis protein yang berbeda. Serin sama valin itu jenis protein berbeda, sehingga nanti urutannya itu menjadi berbeda. Ketika urutannya berbeda, maka nanti juga akan mengalami proses metabolisme yang berbeda pula. Oke, itu ya. Konsep mutasi seperti itu. 1 ada substitusi, 2 delesi, 3 insersi. Dari sisi normatif, ketika terjadi perubahan pasangan basa nitrogen, tentu ini akan sekali lagi menyebabkan apa namanya proses perubahan metabolisme. Bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Yang merugikan mana Pak? Contohnya, contoh ini ada yang namanya cell cycle ya, atau hemoglobin anemia sel sabit. Itu akan seperti ini. Itu kalau hemoglobin kita itu normal, itu urutan basa nitrogennya adalah urutan protein apa namanya yang tersusun untuk hemoglobin normal itu valin, kemudian histidin, leusin, treonin, prolin, asam glutamat, kemudian asam glutamat lagi. Nah, kasus pada hemoglobin anemia sel sabit itu urutannya menjadi valin, histidin, leusin, treonin, prolin, kemudian valin, asam glutamat. Asam glutamat yang kedua dari kanan ini diubah menjadi valin atau dalam terjadi mutasi ya. Mestinya itu asam glutamat, tetapi di sini tiba-tiba pada saat ini valin. Nah, ini anemia sel sabit ini perubahan atau mutasi asam glutamat menjadi valin ini menyebabkan kelainan pada anemia sel sabit. Pak, jadi anemia sel sabit itu berarti terjadi proses metabolisme yang berbeda? Iya. Metabolisme yang harusnya itu hemoglobinnya itu dia bisa menangkap sebanyak-banyaknya oksigen, tiba-tiba kalau dari sel sabit kan nggak bisa menangkap oksigen yang banyak. Ini dinamakan dengan mutasi titik atau mutasi gen. Contoh yang lain ini yang tadi saya sebutkan menurut siapa namanya Russell, kemudian Elia, ini banyak sekali ini, tapi oke lah kita skip aja. Ini juga masih sama ya ini ya.
Ada no mutation, silent nonsense, missense itu. Asam amino ya, sorry tadi, asam amino. Jadi asam amino pada hemoglobin normal itu valin, histidin, leusin, treonin, prolin, asam glutamat, kemudian karena terjadi mutasi gen pada sel sabit penyakit anemia, ini menjadi urutan urutan asam aminonya menjadi valin, histidin, leusin, treonin, prolin, valin, asam glutamat. Jadi asam glutamat ini asam aminonya, asam amino asam glutamat bermutasi menjadi valin. Dan ini akan menyebabkan anemia atau sel sabit. Bagaimana dengan mutasi kromosom? Mutasi kromosom itu udah banyak sekali jenisnya ya. Yang jelas mutasi kromosom itu dari sisi dari sisi jumlahnya bisa berkurang, bisa kalau misalkan manusia ya 46 itu jumlah kromosomnya. Kok tiba-tiba nambah menjadi 47, itu dinamakan mutasi kromosom. Jadi tingkat kromosom kalau itu bisa dipastikan ketika kromosom bertambah atau berkurang, itu dipastikan terjadi kelainan. Kelainan laki-laki atau ada yang positif, ada yang negatif ya kelainan. Contoh kayak yang positif ini, radiasi pada gen myostatin. Ini akan menghasilkan sapi double muscling. Jadi ototnya itu dia akan nambah besar. Jadi kalau sapi yang normal itu kan antara tulang dengan otot itu perbandingannya kan tertentu gitu. Nah, ini tulang dan otot ini lebih banyak perbandingannya dibanding yang normal itu 2 kali lipat, double muscling. Ini gambarnya kita lihat di sini. Ini istilahnya itu ya, kalau sapi itu kan yang kita butuhkan itu kan dagingnya ya, bukan tulangnya. Kalau daging ya berarti dagingnya itu yang kita perbanyak. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, diradiasi gen myostatin itu tadi. Sehingga sapi itu menjadi kuat. Apakah kemudian nanti itu daging dari sapi double muscling itu kemudian akan menyebabkan mutasi lagi ya? Itu ya harus ada penelitian lebih lanjut ya. Apakah double muscling jenis sapi double muscling itu akan menghasilkan mutagen atau tidak, yaitu tentu bagian POM yang akan merilis hasilnya seperti apa, atau diteliti lebih lanjut lah. Aman atau tidak dikonsumsi dagingnya itu. Kalau dagingnya dikonsumsi aman, apakah tulang daripada sapi daging muscling itu aman atau tidak? Itu tentu perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian contoh yang lain tentang mutasi yang lain itu adalah mutasi kromosom ya. Itu ada kejadian di Jepang ya, Fukushima. Itu ada kelinci yang tanpa telinga. Kita lihat itu di sisi kiri bawah, warnanya putih, itu kelinci tanpa telinga. Itu penyebab mutasinya katanya radiasi nuklir. Penyebabnya mutasi kimia. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada banyak sekali ya di sini ya. Ada untuk oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Ada pertanyaan tidak? Sok, silakan. Ada yang bertanya tentang mutasi kromosom.
Halo? Ada yang bertanya tentang mutasi kromosom? Tidak ada. Ada berapa jenis mutasi kromosom? Saya tanya, ada berapa mutasi kromosom? Halo? Ada dua. Satu apa? Kalau mutasi titik ada berapa mutasi titik atau mutasi gen? Kalau mutasi gen ada berapa? Halo? Kalau mutasi gen ada berapa? Masih ingat mutasi gen tadi? Ada tiga. Satu. Mm-mm. Itu menurut siapa itu? Ada tiga itu menurut Campbell itu satu substitusi, pasangan basa, insersi, dan delesi. Ya, ini yang menurut Russell sama Elia itu ya sebagai pengetahuan, pengayaan sajalah. Ini yang sering kita jumpai di dalam referensi soal-soal itu ada tiga ini. Ya, satu apa? Substitusi pasangan basa. Terus dua, hmm, mutasi apa? Insersi. Terus yang ketiga apa? Delesi. Bagus. Santi Melani dapat hadiah umroh gratis ya. Pesawatnya bayar, nanti ke bandara juga berangkat sendiri, di hotel di sana juga bayar, terus makan minum di sana bayar, pulangnya juga pakai tiket sendiri ya, umrohnya gratis. Ya, Santi Melani. Oke, Santi Melani pinter ya. Apalagi nih? Oke, nanti yang belum saya jelaskan sedikit itu tentang kromosom ya. Baik, mutasi kromosom. Berangkatnya bisa datang sendiri Santi Meliani ya, mau besok, mau lusa, asal punya visa aja, visa umroh ke sana ya. Bayar sendiri visanya. Oke, baik. Ini kok kecil-kecil ya ini ya. Jadi ini mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom dan seterusnya. Kebaca nggak dari sana? Oke ini. Ya, mutasi itu ada mutasi autosom, ada mutasi tertaut kelamin. Waduh, ada kelamin di sini ya. Oke, ada kromosom autosom. Oke. Jadi yang autosom itu pada sel tubuh ya. Jadi jumlah kromosom pada sel tubuh itu yang bertambah. Contoh begini. Kalau kromosom sel tubuh kita lihat di sini. Kalau loadingnya agak lama ya, sebentar. Ini. Kita lihat kromosom ya, kromosom. Oke. Kromosom.
Kalau kalian langsung misalkan pengen ada pertanyaan di tengah jalan ya tanya aja langsung ya. Ini sambil nyari referensi dulu. Ini lihat kromosom. Langsung aja Pak nanya gitu. Oh ya. Bisa dijawab nggak bisa ya nggak dijawab. Jawab lain kali. Jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada manusia. Kita cek. Nah ini kita lihat ya, kromosom pada manusia. Pria dan wanita. Oke, treng-treng. Cus, nah ini ya, sisi kanan kita lihat ini. Kelihatan dari sana? Nah ini, kelihatan nggak nih? Pria, wanita. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Enggak. Oh, enggak ini. Kelihatan. Siapa tahu ada yang masuk. Oh ya, ada yang masuk ya. Elisa Juniarti masuk, silakan. Teng dan ini kelihatan nggak ini? Kemana itu? Nih. Nih. Ini nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Ada pria, wanita. Bisa ini? Ini nih yang saya, ini nih. Kelihatan nggak? Bentar, saya download dulu. Yes, ini kita lihat ini ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Sudah lama kita tak kemana wae. Oke, ya kita lihat ada kan itu. Ini kita kembali ke laptop ya. Ini kromosom pria. Mana besarkan lagi. Ada yang nggak kelihatan ini apa? Ini nih. Kok suaranya mantul? Mantul itu bergema. Bergema gak suara? Enggak ya? Oke, sudah agak bergema sekarang. Ini jelas jenis kromosom. Nah ini yang, nomor 1 sampai nomor 22 itu nanti mengontrol autosom. Autosom itu ya mengontrol selain sel kelamin kita. Kalau pria, nah ini kita lihat bentuk kromosomnya ya. Itu kayak begini, Y. Kalau perempuan, nah ini, X. Oke ya, ini sel telur. Ini sel telur selalu seperti ini pada manusia. Kalau sel sperma pasti seperti ini. Ini sudah merupakan hasil riset beberapa kali. Kalau kalian nggak percaya silahkan riset sendiri. Oke, ini yang
kromosom. Nah, tadi mutasi itu bisa terjadi pada autosom nomor 1 sampai nomor 22. Dan bisa terjadi pada gonosom atau sel kelamin. Ya ini yang XY atau XX ini. Oke. Ketika ada perubahan jumlah kromosom yang ke-1 sampai nomor 22, ini tentu akan mengalami berkonsekuensi terhadap kelainan. Ketika ada perubahan jumlah pada sel kelamin, tentu ini juga sama akan mengalami kelainan, baik pada jenis jantan maupun pada jenis betina. Dah, itu intinya itu aja lah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Semua yuk, semua. Sudah lama beta kita tak jumpa dengan kau. Ini sinyalnya belerak. Tiara lanjutkan. Oke. Ya. Nanti ini hasil pertemuan kita hari ini akan dalam bentuk PPT-nya akan saya sampaikan ya. Kemudian dalam bentuk YouTube nanti siapa ya, ini kan baru 48 yang 48 ya. 48 yang hadir. Ada 90 orangan lah yang belum bisa ikuti, nanti bisa ikuti di YouTube. Ya. Sampai sini dulu pertemuan kita di Google Meet. Kita lanjutkan di WA mengerjakan tentang kuis. Karena biologi itu kalau nggak salah pada minggu ini itu mendapatkan jatah memberikan kuis. Ada pertanyaan sampai sini? Kuisnya nanti di WA saja ya. Di lewat WA, direspon di WA, yang siapa cepat dia dapat nilai banyak. Siapa yang lambat dia mendapatkan nilai yang lebih sedikit. Oke, gitu ya. Semakin cepat semakin baik. Pertanyaannya dibikin sesimpel mungkin. Oke. Ingat FKU. Dulu FKU itu kalau dibikin agak mudah itu kayaknya pada semangat mengerjakan. Ya. Oke, sampai ketemu lagi hari Kamis depan. Jaga iman, jaga imun. Agar kita semuanya sehat. Jaga jarak, cuci tangan sebelum makan. Oke. Sebelum makan. Cuci tangan sering-sering ya. Habis dari mana cuci tangan. Kita tidak tahu kita habis megang apa di luar. Di luar itu apakah ada kuman atau tidak. Kalau cuci tangan otomatis bersihlah tangan kita. Oke ya. Yuk, sampai ketemu lagi di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Loading. Cendana terdapat 3 jenis mutasi gen atau titik.
langsung. Dasar tubuh. Maksud dari Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai.